Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salamnya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh muslimin muslimat, semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami berbicara tentang hal sering yang kita dengar namun sulit untuk kita aplikasikan dengan sempurna, yakni keikhlasan. Ada yang bilang ikhlas itu kayak wifi, koneksinya invisible atau tak terlihat, tapi pengaruhnya besar. Ya, ada benarnya juga sih. Jadi keikhlasan itu tidak tampak secara fisik, tapi dampaknya terasa di hati dan amal-amal kita semuanya. Jadi secara kebahasaan, ikhlas ini berasal dari kata akhlasa yang berarti memurnikan. Sedangkan secara syariat, ikhlas berarti melakukan suatu perbuatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala tanpa ada niat lain, baik untuk mendapatkan pujian, balasan ataupun penghargaan dari manusia. Ingat, garis bawahnya adalah manusia. Imam Al-Ghazali, sang hujjatul Islam, pernah berkata, "Al-ikhlasu sirrun." Ikhlas adalah rahasia bainal abdi wa rabbahu, antara hamba dan Tuhannya. La ya'lamuhu, tidak diketahui oleh siapa, malakun, la ya'lamuhu malakun, tidak diketahui oleh malaikat, fayaktubahu, sehingga ditulisnya, wala syaitanun, dan tidak diketahui oleh setan, fayufsidahu, sehingga ia bisa merusaknya. Nah, ini bahkan Imam Al-Ghazali menyampaikan tinggi keikhlasan ini tidak bisa diketahui oleh malaikat, sehingga tidak bisa ditulis sebagai amal baik karena letaknya ada di dalam hati. Maka ikhlas itu sesuatu yang sangat pribadi. Hanya Allah yang tahu isi kita. Nah, kalau begitu penting sekali bagi kita untuk selalu menilai diri kita dan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah yang saya lakukan ini benar-benar untuk Allah ataupun tidak. Ada cerita seorang bapak ini suka sekali membantu orang. Setiap hari dia memberi sedekah kepada fakir miskin. Suatu hari perbuatan sang ayah ini diketahui sang anak, yang pada akhirnya ditanyalah oleh anak ini, "Ayah, kenapa ayah memberi uang ke orang miskin?" Jawab si ayah, "Ini supaya mereka bisa beli makan, Nak." Anaknya yang kritis bertanya lagi, "Apa ayah ngelakuinnya ini karena Allah atau supaya dipuji tetangga?" Sang ayah diam sejenak kemudian menjawab, "Kamu ini seperti tahu niat ayah saja. Ayah lakukan ini supaya CCTV malaikat merekamnya, bukan CCTV tetangga." Nah, hadiah yang terbesar dari ikhlas adalah pahala dari Allah, bukan pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah
wa ma umiru, dan mereka tidak diperintahkan illa liya'budullah, kecuali hanya menyembah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, hunafa'a, dalam menjalankan agama yang lurus, wa yuqimus sholata, serta menegakkan salat, wa yu'tunaz zakata, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus dan tegak. Suratul Bayyinah ayat 5. Jadi ayat ini menegaskan bahwa seluruh ibadah kita dari sholat hingga zakat tidak akan ada nilainya di sisi Allah jika tidak dibarengi dengan keikhlasan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus didasari niat yang tulus hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sedekah, ya sedekah saja, jangan sampai sedekahnya besar tapi niatnya kecil alias kurang ikhlas. Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadirin sekalian, hadis ini mengajarkan kita bahwa niat adalah dasar dari setiap amal. Bayangkan kita berpuasa, bersedekah, bahkan sholat, semua amal itu tidak ada nilainya jika niat kita bukan karena Allah. Ada kisah yang sering diceritakan bahwa ada orang yang sholatnya sangat lama, rukuknya lama, sujudnya lama, sampai orang di sekitarnya pun kagum. Tapi ternyata niatnya hanya agar dilihat orang, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah yang sholatnya panjang tapi pahalanya pendek, ya atau malah nihil, inilah orang-orang yang merugi. Ada cerita yang lain. Ada seorang teman yang rajin sekali beribadah. Setiap hari dia bangun malam untuk tahajud. Tapi setiap kali selesai sholat, dia akan bikin status, tadi malam aku tahajud lagi nih, doain ya biar bisa istiqomah. Ya, teman-temannya pun yang tahu itu senyum, ya nggak apa-apa, semoga istiqomah. Tapi ya nggak pakai bikin status sekali gitu kan. Nah, jadi ikhlas itu seperti harta berharga yang perlu disimpan baik-baik dalam hati kita, jangan diumbar-umbar, apalagi diumumkan di medsos, di ceramah dan lain-lain. Ini nggak perlu sama sekali. Nah, seorang ulama besar, Ibnul Qayyim al-Jauzi, pernah berkata, al-ikhlasu wa tasfiyatul amal an mulahadatil makhluqin. Ikhlas itu adalah membersihkan amal dari perhatian terhadap makhluk. Jadi kalau kita masih memikirkan bagaimana orang lain akan menilai kita saat beramal soleh, saat melakukan perbuatan baik, berarti kita masih belum mencapai derajat ikhlas yang sebenarnya. Terus bagaimana sih cara mencapai keikhlasan? Ya, yang pertama tentu kita harus luruskan niat. Sebelum kita melakukan apapun, tanyakan pada diri kita sendiri, kenapa saya melakukan ini? Jawaban terbaik adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau ada niat lain seperti ingin dipuji orang, stop sejenak, perbaiki niat dulu, maka kita akan mendapatkan yang terbaik. Yang kedua adalah ingatlah bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Segala yang kita lakukan di dunia ini, baik itu ibadah ataupun pekerjaan sehari-hari, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-An'am dijelaskan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku,
wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi ayat inilah yang harus benar-benar menjadi pengingat untuk kita semuanya, bahwa semua yang kita lakukan harus didedikasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan bagi Allah, bukan diniatkan untuk makhluknya. Maka para sahabat semuanya, mari kita sama-sama memperbaiki niat. Niat beramal kita harus lillahi ta'ala. Jadikan keikhlasan sebagai pondasi dari segala amal. Lihat, pondasi itu ada di bawah bumi, tidak terlihat, namun bangunannya menjulang ke atas. Semakin kuat pondasinya, dia akan semakin kokoh bangunan di atasnya. Semakin rapuh pondasinya, maka dibangun bangunan pun akan roboh dan mudah lapuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk selalu ikhlas dalam setiap amal, dan semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.